Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mana. I'm from TBIG 2021. Here I will presentation about the morphology of the PTS task of introduction to linguistics. Morphology. What is morphology? Morphology is a science that studies the intricacies of words and also the function of the change in form, both in grammatical function or word meanings based on the contents of use, as well as semantic function or word meanings based on dictionary or lexical meanings. Suatu ilmu tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata, atau morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata dan juga fungsi dari perubahan bentuk tersebut, baik dalam fungsi gramatikal maupun makna kata berdasarkan konteks penggunaan, maupun fungsi semantik atau makna kata berdasarkan kamus atau makna leksikal. Selanjutnya yaitu morphology, study objects. Morpheme. Morpheme is the smallest unit in language that has meaning in one utterance. The form of the morpheme itself can be a word affix, for example, berjuang. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dalam satu ucapan. Bentuk morfem itu sendiri bisa berupa imbuhan kata, misalnya berjuang, berdi atau juang. Morfem dibagi menjadi dua. Morfem are divided into two. One free morphemes, two bound morphem. Pertama yaitu morfem bebas dan kedua yaitu morfem terikat. Morfem bebas itu yang dapat berdiri sendiri sebagai dianggap sebagai dalam dasar linguistik. Kata dasar dapat berdiri sendiri seperti buku dikenal sebagai bahasa bebas. Kata dasar terikat termasuk akar bahasa Latin seperti Jack, bukanlah kata individu dalam bahasa Inggris. Morfem bebas dimodifikasi dengan imbuhan untuk membentuk kata-kata kompleks. Penggabungan dua morfem bebas menghasilkan kata majemuk seperti kotak, surat. Yang dimodifikasi dengan imbuhan adalah kata kompleks seperti pe dan mari. Kemudian dibagi menjadi dua kemudian morfem itu dibagi lagi, morfem bebas itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu menurut isi kata. Ada kata benda seperti gadis, topi, rumah, api, kata kerja berjalan, tidur, berkata, makan. Terus kata sifat seperti cepat, haus, menyenangkan, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu fungsi seperti the, an, ini, itu, akan, adalah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu word. The word is the smallest free form. However, morphem might include a word or be part of a word. By looking at the number of morphemes that make up a word, it can be divided into two, namely, one monomorphemic word, two polymorphemic word. Kata-kata itu adalah bentuk bebas terkecil, namun morfem dapat mencakup seluruh kata atau menjadi bagian dari sebuah kata. Dengan melihat jumlah morfem yang membentuk sebuah kata, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata monomorfemik, kata yang hanya berisi satu morfem, yaitu elemen kata. Dan kata polimorfemik, kata yang terdiri dari lebih dari satu morfem atau kata imbuhan, lebih dari satu kata imbuhan. Terus selanjutnya yaitu morphological process atau proses morfologi. The morphological process is process of forming words from other units which are the basic form. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari unit lain yang merupakan bentuk dasar. Selanjutnya affixation. Affixation is the process of affixing affixes or affixes to a basic morphem or basic form. The process involves basic elements or basic form, affix, and also the grammatical meanings they produce. Example, ajar diberi kata imbuhan ber menjadi belajar. Ubah
reduplikasi kata imbuhan ber menjadi berubah. Kemudian rupa ditambahi kata imbuhan ber menjadi berupa. Efisien adalah proses. Efisien sendiri artinya adalah proses membubuhkan imbuhan atau imbuhan pada morfem dasar atau bentuk dasar. Proses ini melibatkan elemen dasar atau bentuk dasar, imbuhan dan juga makna gramatikal yang mereka hasilkan. Selanjutnya yaitu reduplication. The process of reduplication or repetition is the repetition of grammatical units either in whole or in part, whether with phoneme variation or not. There are several types of reduplication including 4. 1. Whole repetition. 2. Particle repetition. 3. Repetition combined with the process of effacing affixes. 4. Repetition with a change in phoneme. Proses reduplikasi atau pengulangan adalah pengulangan satuan gramatikal. Jadi reduplikasi itu ada pengulangan baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik dengan variasi fonem atau tidak. Ada beberapa jenis reduplikasi, antara lain 1. Pengulangan keseluruhan, yaitu di reduplikasi atau pengulangannya dilakukan secara seluruh, bukan cuma depannya saja tetapi seluruh katanya diulang. Kemudian yaitu pengulangan sebagian, itu cuma bisa depannya saja atau belakangnya saja. Kemudian pengulangan dikombinasikan dengan proses membubuhkan imbuhan seperti ber. Kemudian nanti kata selanjutnya juga diberi imbuhan ber, itu namanya pengulangan. Terus kemudian pengulangan dengan perubahan fenom. Selanjutnya yaitu composition atau component word. Composition or common word is a word that has a new meaning that does not include the common meaning of its elements. 1. Equivalent compound word. Equivalent compound words are usually also called cumulative compound words or composite compound words, namely compounds whose parts are equal. 2. Uncal compound words. Uncal compound words are usually also called determinative compounds, namely compounds that have no core. Jadi komposisi atau kata majemuk adalah kata yang memiliki makna baru yang tidak termasuk makna gabungan dari unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu kata majemuk yang setara. Kata majemuk yang setara atau ekuivalen biasanya juga disebut senyawa kumulatif atau kata majemuk komposit yaitu senyawa yang bagian-bagiannya sama. Yang kedua itu kata majemuk yang tidak sama, yaitu kata majemuk yang tidak sama biasanya disebut juga senyawa determinatif, yaitu senyawa yang tidak memiliki inti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Thank you your attention. I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.